Fortuners, welcome to Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intro pagi ini tanggal 22 Februari 2021. Guys, sedikit melenceng ke numerologi 22/02/2021 22/02/2021. Lo jumlahin deh semuanya. 2-nya 5 kali 10 plus 1 11. Artinya sama dengan 2. Fortune Star 2222. Kenapa? Ayo. Because today it's my birthday. It's my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Cheers. Ada mau kue nggak? Kuenya seadanya tapi ajo. Makasih sama teman yang udah ngirimin. Terlalu. Jadi 222 itu adalah tanggal lahir gue, ya. Tetap. Kalau secara numerologi artinya the builder. The builder. The builder. Makanya gue launching juga hari ini untuk membership karena hari ini hari ulang tahun gue. Jadi jangan nanggepin yang macem-macem. Nggak jauh dan nggak bukan gitu dari ulang tahun gue sendiri. By the way, hari ini gue juga mau bacain tarot, nggak hanya oracle cards yang udah gue pre-shuffle seperti biasanya. Jadi secara hari ini hari terakhir gue bikin intro pagi secara meluas, ya. Gue cuma pengen bilang ya, ini termasuk juga energi hari ini juga sih, gitu ya. Let us push each other up. Artinya ya semakin sudah saatnya kita saling membangun, gitu. Saling membangun, saling menghargai, ya, komit untuk mencapai menjadi yang lebih baik, gitu. Walaupun gue urakan ya, Bob. Oh iya, maaf sekali lagi ya. Gue hari ini minta izin walaupun gue tetap lakukan sebelum gue minta izin, udah gue lakuin duluan, yaitu penampilan gue yang agak mungkin sedikit urakan karena gue merasa nyaman seperti ini, kayak gue pakai pijama. Kurang lebih gitu ya. Cuman ya gue pengen nyaman di hari lahir gue. Sah. Oke, lanjut. Energi planet hari ini transitnya adalah Moon di Cancer, sextile dengan Uranus di Taurus. Ya, Moon di Cancer itu seperti apa sih? Moon di Cancer itu adalah waktunya nurturing each other. Jadi saatnya kita mulai menjaga secara emosional. Balik lagi, Cancer itu fokusnya, concernnya tentang home, family, dan fondasi, ya. Dan yin side kita, yaitu emosional kita, ya. Kita energi yang Moon in Cancer itu adalah kita saling bisa mengerti, memahami, ya, orang lain, bahkan diri kita sendiri. Yang paling penting, memahami apa yang kita rasa, ya. Dan itu sextile dengan Uranus, yang mana nggak jauh dan nggak bukan adalah jati diri kita sendiri, ya. Kebebasan itu sendiri dalam menjadi diri kita sendiri, nyaman di bawah kulit kita sendiri, ya. Tanpa harus pretend atau mencoba menjadi orang lain, gitu. Kita nyaman. Sextile artinya kan support, ya, saling support, saling dukung, gitu. Bedanya sama trine itu kan harmonis. Ya, kalau sextile itu dia lebih support, saling support, ya. Kalau yang harmonis itu belum tentu saling support. Harmonis bisa aja gue sejalan sama lo, bisa aja gue satu rasa sama lo, tapi gue nggak, lo punya kebenaran lo, gue ini, dah, titik. Tapi kita sama, gitu. Kalau sextile mungkin kita bisa berbeda, tapi kita saling support, gitu. Bedanya, ya.
dan hanya mengingatkan sekarang seasonnya Pisces. Di saat matahari masuk ke Pisces itu adalah saatnya kita untuk lebih mampu berimajinasi, lebih kreatif, suka bermimpi, daydreaming, ya, dan lebih mempunyai lebih dalam, lebih mendalami hal-hal spiritual, ya, itu Pisces. Jadi kan gue termasuk yang Pisces, walaupun gue agak-agak ke Aquarius gitu. Mulai dari tarot, ya, tarot. Oh ya, Moon trine Sun. Artinya Moon di Cancer, Sun in Pisces, trine harmonis. Ya. Jadi energinya tuh saling selaras gitu dengan the Sun itself. The Sun itu kan lebih ke aktualisasi diri, ya, sama seperti Uranus itu juga. Ya, lebih ke aktualisasi diri, kreativitas kita, ya. Layaknya Pisces itu kreativitas, lebih artistik, ya, imajinatif. Jadi hari ini dan intuisi untuk intro pagi ini tanggal 22 Februari 2021. Dan Moon di Cancer itu adalah waktunya untuk saling menjaga, saling membangun sesama dan juga diri kita sendiri. Ya, Moon trine the Sun. Tapi juga ada Moon Square Chiron. Moon Square Chiron itu artinya mungkin ada beberapa dari kita yang agak sulit untuk letting go, untuk melepaskan hal-hal yang menyakitkan, yang sudah menyakitkan atau luka di masa lalu, ya. Ini lihatnya sebagai kesempatan untuk healing. Adalah waktu yang tepat untuk healing. Oke. Energi dan intuisi untuk intro pagi ini tanggal 22 Februari 2021. The word. Oke. Strength. The sun itself. Leo. Page of Cups. Four of Pentacles. Eight of Pentacles. Energi Virgo. The Empress. Taurus, Libra, Aquarius. Two of Pentacles. Bimbang, sibuk, balancing. Six of Pentacles. Libra. Alam bawah sadar, the Emperor. The Tower. Nine of Cups. Ace of Pentacles. Six of Cups kebalik. Eight of Wands. Energi The Emperor itu adalah memulai sesuatu yang baru, mengambil apapun itu resikonya. Setidaknya The Emperor itu energinya Aries, ya. Energinya Aries adalah di saat ini yaitu mengambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru, untuk menentukan prioritas atau value dari apapun yang kita lagi kerjakan. Lebih tepatnya concern into our income, ya, untuk pendapatan kita sendiri. Jadi karena energinya The Emperor itu juga dia yang punya emperor, dia yang punya empire, maksud gue, dia yang punya empire.
Dia punya kontrol kendali, dia punya kuasa untuk menentukan nasib dan kehidupannya sendiri. Dan energinya adalah self-employee atau entrepreneur. Dia akan mengambil kendali akan hidupnya sendiri. The Tower. Ada sudden change, ada sesuatu yang berubah secara tiba-tiba sifatnya dan agak nge-shock gitu, agak nge-shock. Energi Pluto, energinya Scorpio, ya. Ini tentang Mars itu sendiri, ya. Jadi ada energi Mars juga sih sebenarnya hari ini ya, yaitu Mars semi square, Moon semi square Mars. Jadi ada agak sedikit tensi tentang akan tindakan-tindakan kita ya, dengan apa yang kita rasa. Dan ya tentang perubahan transformasi itu sendiri gitu, tentang hal yang berbagi ya, tentang resourcesnya orang lain gitu ya. Mungkin juga tentang pemahaman-pemahaman baru ya, wisdom dan filosofi tentang sesuatu yang baru ya. Sesuatu fondasi itu harus runtuh untuk memulai sesuatu yang baru. Nine of Cups itu juga tentang happiness, tentang entertainment sih buat gue. Nine of Cups tentang bagaimana kita membuat diri kita sendiri happy ya. Apapun itu outputnya, apapun itu caranya, bagaimana kita untuk mengekspresikan diri. Lo mau judi juga boleh, lo mau minum-minum juga boleh, ya kan? Terserah, itu entertainment. Buat gue nggak ada yang buruk, selama dosisnya tepat. Ace of Pentacles memulai sesuatu yang baru yang nyata ya, tangible, yang bisa dipegang wujudnya. Oke. Entah itu komitmen baru, entah itu kontrak kerja baru, entah itu properti ya. Who knows? You knows your situations. Six of Cups kembali tentang masa anak-anak, tentang masa kecil kita, tentang yang jelas nostalgia, memori. Mungkin ada yang sudah saatnya kita lepaskan dari segala apapun itu memori ya, karena ini sifatnya juga mengikat. Tapi juga termasuk anak-anak itu sendiri kalau memang sudah punya anak. Eight of Wands, movements, fast communication ya, action, travel. Energi Sagittarius, tindakan apa yang kita ambil untuk karir kita sendiri, reputasi, atau bisa juga untuk status kita sendiri dan long term goals kita. Jadi ada komunikasi yang cepat untuk itu yang kita ingin komunikasikan, juga tindakan apa yang akan kita ambil. Balik lagi ke sini, The Emperor. Kartu pertama yang penting, The World. Energi Aquarius. 6 planet masih di situ. Walaupun kita sudah masuk ke Pisces. Jadi 5 sih sekarang karena Sun udah pindah ke Pisces. Tinggal 5. Nah, tanggal 25 Venusnya masuk ke Pisces. Ya, Aquarius tinggal 5 di situ, yaitu Venus, Moon, Saturn, Jupiter, Mercury ya. Mercury baru direct. Ini artinya the world itu kan completion ya. Lingkaran itu completed. Suatu yang sudah istilahnya untuk tugas itu sudah komplit ya. Sudah berakhir, sudah komplit. Nah,
ending itu sendiri ya. Strength, kita diminta untuk kuat. Dalam keseharian kita, tergantung juga sih apa yang ingin kita bangun gitu loh. Kalau kita tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dan kita diminta untuk kuat, setidaknya di saat kita sudah menghadapi sebuah resistensi dalam hal apapun yang kita lagi kerjakan, kita akan bertanya, kenapa gue harus bertahan sih? Kenapa gue harus kuat? Dalam pekerjaan mungkin Eight of Pentacles, energi Virgo, di keseharian kita, pekerjaan kita, yang itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita menganalisa diri kita dan segala sesuatunya, dan bagaimana kita menggunakan waktu kita secara efisien. Dan bagaimana hubungan kita dengan relationship kita dengan kolega, ya kan, dengan orang-orang terdekat kita deh, bagaimana relationship kita. Sampai kita harus resistance gitu. Mungkin memang sudah saatnya untuk berakhir, karena kita ingin memulai sesuatu yang baru dengan energinya di Empress. Energinya Taurus juga Libra, Uranus di Taurus, Moon sextile Uranus. Moon kan? Ya, Moon di Taurus, yaitu mindset kita, persepsi kita, dan komunikasi kita akan prioritas-prioritas yang kita sematkan dalam keseharian kita itu bagaimana, dan value akan segala prioritas. Bisa nggak kita tahu nggak kita bagaimana menempatkan sebuah prioritas? Tahu nggak? Sekarang gini, contoh dari gue nih, ini agak panjang nih hari ini nih intro pagi ini, karena kapan lagi ya kan. Gini, contoh aja nih ya, gue jalan-jalan ke Pulau Bunaken. Lo tau dong Pulau Bunaken kan kecil ya, kecil. Gue waktu itu sama mantan suami gue yang kebetulan orang Itali. Gue kesana, itu satu pulau, itu lo bisa jalan kaki, Bo. Lo jalan kaki bisa, ya. Tapi orang wirawiri pakai motor, ya. Sedangkan kita jalan kaki nembus hutan untuk ke Fisherman Village. Apa sih namanya? Kampung nelayan. Kita ngelewatin hutan sampai ke kampung nelayan. Itu tuh bersih, rapi, cantik banget. Ya. Asli bersih banget. Ya. Waktu itu kebetulan pas Natal. Jadi ada lampu, lo tahu sendiri kan kalau di sana tuh kebanyakan Kristen kalau nggak salah ya. Jadi semuanya tuh ada lampu-lampu kecil gitu, lampu kecil. Itu lucu banget. Dan rumahnya tuh apik gitu. Maksudnya bersahaja banget deh. Ya. Sederhana tapi lucu, cantik, bersih, rapi gitu, bikin gemes. Tapi ada beberapa yang emang udah agak gedong gitu kan. Parabolanya segede gaban. Ya. Terus tapi masalahnya kan waktu itu gue pengen kencing ya. Duh, kan gak ada WC umum ya. Warungnya nggak ada, Bu. Ya, gimana ya? Gue milih dong rumah yang paling oke, yang paling keren. Ya, untuk numpang ke WC. Udah deh, gue masuk. Itu rumah keren banget, maksudnya keren, asli keren. Tapi seperti layaknya semua rumah ya. Semua rumah itu kan WC biasa paling akhir. WC itu paling ruang paling akhir deh. Jadi gue ngelewatin semua ruangan. Jadi gue agak mengamati gitu. Sampai masuk ke WC gue ya ampun gitu. Jadi gue ngelewatin dapur, gue ngelewatin ruang makan, semua gue lewatin. Gue masuk ke WC. Yang gue nggak sangka, serius gue nggak sangka ya.
Harus nggak gue deskripsikan di sini? Nggak perlu. Yang jelas intinya pertanyaan gue. Jadi waktu gue lagi ngelewatin itu, gue ngeliat itu TV segede gaban, asli gede. Antenanya juga segede gaban deh kan, masa TV-nya kecil, nggak lucu dong. Nggak lucu. Jadi TV-nya juga segede-gede gitu, gede. Ada 2 bahkan. Ya, terus gue masuk dapurnya, ya biasa aja. Bisa dibilang makan agak di bawah standar, ya, masalah kebersihannya. Terus gue masuk ke WC, gue langsung serius deh gitu. Gila, nggak selaras banget sama rumahnya yang oke dan TV-nya yang gaban itu. Pertanyaan gue begitu gue keluar gitu, mereka prioritas hidupnya apa sih? Ada yang bisa jawab? Kesehatannya mereka sendiri, kelayakan hidupnya sendiri, atau infotainment? Pertanyaan gue. Tahu nggak kita membangun prioritas itu seperti apa? Prioritas tuh naruhnya seperti apa, tau nggak sih? Itu aja sih. Sekilas gitu. Sekilas cerita ya. Oke. Itu energinya Uranus. Nah, nih, Moon in Cancer. Bagaimana kita nurturing ourselves, bagaimana kita taking care of ourselves, emotion kita, segala macamnya tentang, dan Cancer itu tentang home and family dan fondasi kita sendiri ya, termasuk rumah itu sendiri. Dan Uranus kan Cancernya sekarang ada di Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Aktualisasi diri kita, bagaimana kita berekspresi tentang romance, love affairs, whatever, oke? Itu Cancer kita. Jadi sedangkan Uranus kan di Taurus ya, itu tentang mindset kita, pola pikir kita, bagaimana kita berpersepsi, dan segala wawasan dan pengetahuan yang kita cukup yakini hingga saat ini, ya. Dan bagaimana kita berkomunikasi. Dan Uranus itu sebenarnya rumahnya adalah di income, value, dan prioritas. Jadi, apakah kita sextile. Jadi Moon sextile Uranus. Apakah fondasi home, family kita itu sudah selaras dengan income kita, nilai-nilai yang kita yakini dan kita pegang, dan itu juga mencerminkan jati diri kita. The Empress ini energinya orang ketiga sih, nomor 3 ya. Mungkin ada yang berurusan dengan pihak ketiga. Ini juga tentang melahirkan situasi, kondisi, suasana yang baru ya, entah itu di relationship ya, entah itu di income atau value, you name it. Kita lagi sibuk mencoba balance ya, 2 hal yang menurut kita itu penting. Ini kalau udah kayak gini nih buat gue, dia punya kesulitan ya, si cewek ini punya kesulitan dalam menaruh prioritasnya. Karena dia mencoba membalancekan, artinya dua-duanya penting kan buat dia nggak bisa melepaskan satu. Entah itu personal, entah itu profesional. Ya namanya prioritas itu ada urut-urutannya gitu kan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nggak bisa yang namanya balance tuh nggak. Apalagi ya mereka yang bisa bilang gue multitasker, gue bisa ngerjain 5 hal bersamaan. Iya, gue ngerti lo bisa. Gue nggak doubt gitu, gue nggak ragukan kita semua bisa multitask. Tapi ya tahu nggak, sadari nggak gitu, dengan lu fokus 1 hal sama lu fokus ke 2 hal atau bahkan 5 hal, kualitas seperti apa yang kita berikan. Page of Cups, pengertian, compassionate ya, memahami, mengerti,
apa yang dirasa orang lain. Compassion. Mencoba mengerti pengalaman orang lain. Membuka diri, hati untuk mencoba merasakan kesulitan bahkan kesenangan orang lain. Four of Pentacles. Kita mencoba untuk waspada, berhati-hati, entah itu dalam keuangan, finansial, juga value yang kita pegang. Kita menarik diri. Kita menarik diri. Menarik diri dalam, ini balancing kan. Six of Pentacles itu adalah balancing dalam keseimbangan dalam memberi dan menerima. Tapi energinya kalau malah narik diri. Artinya kita tidak mau menerima, bahkan tidak mau memberi. Hanya karena mindset kita sendiri yang terpola. Padahal apapun yang kita beri, kita melepaskan karma. Apapun yang kita terima, kita menanggung karma. Hukum sebab dan akibat itu sendiri. Energi Libra tentang berbagi, tentang berbagi, sharing finance, merging, joint venture, ya, tentang transformasi itself, tentang gonogini, ya kan? Oke, udah segitu aja untuk tarotnya. Ya. Lalala. Kita masuk ke oracle message yang buat gue itu jauh lebih berbobot dibanding tarot itu sendiri. Karena punya arti-arti yang menurut gue cukup mengesankan, bahkan buat gue sendiri yang baca yang kadang-kadang wow gitu. Kok kayak gitu ya? Kok bisa kayak gitu ya gitu. Jadi gue sih bawa ngikutin intuisi gue aja bawa kemana. Jadi ya kalau jalan begitu jalannya begitu. Yang terus kadang-kadang gitu. Semoga begitu juga buat kalian ya. Kartu pertama Sweat Lords. Sweat Lords. Penderitaan, sakit itu sendiri. Ini digambarkan di bawah perut bumi, di dalam kegelapan itu sendiri. Dan asal tahu yang namanya terang itu adalah kegelapan itu sendiri. Karena memang di dalam kegelapan lahir terang. Karena di dalam terang lahir gelap. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menyentuh kegelapan itu sendiri. Karena di dalam kegelapan itu kita akan mendapat terang. Kalau kita tinggal selalu di dalam terang, tanpa kita sadari kita stay di dalam gelap. Seperti contoh, kalau bahasanya gue kemarin-kemarin ini di channel ini adalah setan itu the devil, ya. Energi the devil itu yang selalu mencoba meyakinkan kita untuk tinggal, stay di zona nyaman, ya, yang enak, gitu. Yang justru malah menolak pertumbuhan kita sendiri, ya. Yaitu menempuh segala rintangan yang memang harus kita hadapi. Karena cuma melalui derita, sakit, obstacles, dan rintangan itu sendiri kita bisa tumbuh. No gain, no pain. No pain, no gain, gitu. Ya. Jadi di saat kita mencoba menyelamatkan diri dari segala hal yang buruk, sebenarnya kita menjaga diri kita untuk stay di dalam terang, yang mana pada akhirnya terang itu menghasilkan gelap itu sendiri, derita itu sendiri. Gua nggak ngerti, maksudnya gini, gue harap lo bisa ngerti apa yang gue maksud, gitu. Jadi karena sehingga di dalam kegelapan itu, ya, bukan kita mencari terang, bukan, tapi kita yang menjadi terang. Kita yang menghasilkan terang. Kita yang menjadi lilin itu. Kita yang menjadi api itu.
untuk berontak, untuk keluar, untuk lahir bahkan kembali, keluar dari perut bumi itu sendiri. Earthkeeper. Ini energinya keharmonisan antara sesama dan yang paling penting dengan diri kita sendiri. Moon in Cancer. Nah, bagaimana kita menciptakan keharmonisan antara sesama makhluk hidup juga, ya, terhadap alamnya juga, ya. Karena kita satu-satunya penjaga bumi ini. Ya, kita yang punya, kita makhluk berakal. Kita yang kreatif, yang bisa, yang punya kemampuan untuk menjaga bumi itu sendiri. The sun, moon, right, sun. Go out and play. Lagu Nirvana, ya. Go out and play. Saatnya, waktunya kita untuk have fun. Waktunya kita untuk mengapresiasi segala hal yang kita punya, ya. Karena segala sesuatu itu tercipta, segala sesuatu yang baik itu terciptakan di saat kita senang. Karena di saat kita sedih, yang terciptakan adalah kesedihan lagi. Getok tular gitu loh. Di saat kita sedih, di saat kita sakit, kita akan nularin kesakitan. Di saat kita happy, kita akan nularin kebahagiaan. Jadi, go out and play. Ini energinya harmonis, keharmonisan antara kita. Energi hari ini memang kita lebih bisa mendapatkan atau bahkan memberikan support kepada sesama kita, ya. Kita energinya lebih membangun, saling membangun, ya. Sama seperti posting gua kemarin, Fortuners, let's boost each other up. Alam bawah sadarnya Ancient Ones, Eagle, Gatherer, Journey, All. The Ancient Ones itu istilahnya leluhur yang pertama kali hidup, ya. Dia bahkan menjadi abadi, yang bisa menembus ruang dan waktu. Invitationnya, ya, undangan dari si Ancient Ones ini adalah apa yang akan kita create di 1000 atau 10.000 tahun mendatang. Karena hutang kita bukan kepada leluhur, hutang kita pada generasi penerus kita, kepada anak cucu kita. Apa yang akan kita tinggalkan buat mereka, dan bagaimana kita meng-create bumi di masa yang akan datang. Eagle, visi itu sendiri. Eagle, elang. Dia bisa terbang jauh tinggi. Dia mampu melihat secara luas, juga detail. Visi kita apa ke depannya? Gather, new life, hidup baru. Thinker, bagaimana kita ingin memulai hidup baru. Hidup baru yang seperti apa yang ingin kita mulai? Higher power, kesadaran itu sendiri, our higher self, gitu kan. Kesadaran, awareness, consciousness, ya, kesadaran kita. Tidak. Message in the battle. Ini sebenarnya gini tadi. Higher power, thinker, message in the battle, ya, dan keseharian. Message in the battle. Message in the battle itu tentang pesan-pesan, ya, yang ada di dalam botol. Pesan-pesan yang tidak secara langsung disampaikan. Pesan-pesan yang memang terlintas
Dimana hanya dengan kesadaran kita mampu membacanya, menerimanya. Karena segala sesuatunya itu sudah tertulis. Takdir itu sudah tertulis di dinding, dimanapun. Hanya pemahaman kita dengan kesadaran kita yang mampu membacanya. Nyampe nggak itu pesan, tergantung pemahaman kita sendiri. Kesadaran kita sendiri dalam memahami kalau pesan itu ada untuk kita, ya. Istilahnya, dan itu ada di keseharian kita, gitu. Contohnya intro pagi gue ini ya kan, gitu. Bercanda gitu. Itu nggak bercanda sih, maksudnya itu memang bagian dari ini. Kalau kalian bisa memahami itu dan itu mempunyai manfaat atau guna buat kalian, itu adalah kesadaran kalian sendiri, gitu kan. Dalam berpikir apa adanya tanpa berasumsi, menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya, ya. Dan itu sendiri yang akan membangun persepsi kita untuk membentuk hidup yang baru, karena setiap hari kita bangun menghadapi hari yang baru, ya kan. Sebenarnya sih buat gue ini adalah hari ulang tahun gue. Bercanda. Udah kelamaan nih kayak gue ngomong, udah gak biasa ngomong lama. Udah mulai jutek. Bercanda. Gini ya guys, sekali lagi, untuk kalian yang mau join membership, keuntungannya banyak. Serius. Karena kita saling berbagi rasa, berbagi pengalaman juga, berbagi persepsi juga, ya, yang sangat mungkin kita bisa saling bantu, ya, saling bangun juga. Kalau mau join grup WA boleh. Kalau cuma hanya sekedar membership, kalian akan mendapatkan semua konten, ya, semua konten tanpa terkecuali, dan itu tanpa iklan, yang jelas, ya, karena gue sharing itu private. Dan kalau kalian cuma mau ambil per video yang kalian minati, kalian bisa ambil di Karya Karsa, ya. Tapi ini semua juga bukan berarti gue absen dari YouTube. Enggak, gue nggak absen dari YouTube. Bahkan fokus gue akan lebih bervariasi di dalam YouTube-nya ini sendiri, karena gue akan menampilkan tema yang lebih variasi, ya. Karena disinilah komitmen gue dengan kata-kata let's boost each other up, ya. Kalau gue komit tapi tidak ada keseimbangan dalam memberi dan menerima, gue ngomong belak-belakan ya Jo. Jadi ya komitmen gue itu juga hilang ditelan angin. Pemahaman itu pun juga mungkin bukan hak kalian untuk menerimanya juga, gitu. Jadi semoga kita bisa saling berguna aja sih, ya. Jadi yang jelas untuk membership akan ada diskon juga untuk personal reading, ya. Kayak ketemu di bacaan zodiak yang lain, ya. Mungkin gue bakal baca energi mingguan untuk YouTube, oke? Dah, happy birthday to me, dah.